control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Berita Kesehatan Indonesia. Pemirsa, pada tahun 2016 Indonesia digemparkan dengan kasus vaksin palsu, di mana vaksin yang seharusnya menjadi perlindungan bagi tubuh malah menjadi racun bagi tubuh manusia. Kasus ini menjadi perhatian nasional karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar etika keprofesian kesehatan dan kefarmasian. Bagaimana kronologi kasus ini selengkapnya? Untuk berita selengkapnya akan disampaikan oleh reporter saya yaitu Raise. Terima kasih. Pemirsa, kasus vaksin palsu adalah merupakan salah satu kasus terbesar yang pernah terjadi di dunia kesehatan di Indonesia. Berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian dan BPOM, telah ditemukan adanya praktik produksi dan distribusi vaksin yang dilakukan oleh beberapa pelaku dan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kasus ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena sebagian besar vaksin ditujukan kepada kalangan bayi dan anak-anak. Untuk itu, kami akan melakukan wawancara. Misi kakak, kalau saya boleh tahu dan kakak siapa? Dengan Suci. Izin bertanya ya kakak, bagaimana kronologi terungkapnya kasus vaksin palsu ini? Jadi awalnya itu dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan juga BPOM dan ditemukan adanya produksi vaksin secara ilegal dan kemudian diedarkan ke beberapa fasilitas kesehatan dan digunakan oleh masyarakat dan juga terutama pada bayi dan juga anak-anak. Dan akhirnya kasus ini terungkap pada tahun 2016. Baik, segitu ya kakak? Ya, Terima kasih kakak. sama-sama. Permisi kakak, kalau saya boleh tahu dan kakak siapa? Fitri. Izin bertanya ya kakak. Dari aspek hukum, bagaimana kasus ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran? Oke, jika ditinjau dari aspek hukum, kasus ini merupakan pelanggaran yang sangat serius. Hal tersebut karena vaksin yang diedarkan tidak diproduksi sesuai dengan ketentuan, mutu, serta khasiat yang dipersyaratkan. Selain itu, produk dan distribusi dilakukan secara ilegal tanpa melalui pengawasan yang sah. Tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan di bidang keselamatan dan kesehatan di bidang farmasi yang berpotensi dapat membahayakan keselamatan bagi masyarakat. Segitu ya kak? Iya. Terima kasih kakak. Iya. Permisi kak, kalau boleh saya tahu, saya dan kakak siapa? Dengan Anissa. Bagaimana jika kasus ini dilihat dari sisi etika keprofesian? Dalam profesi kesehatan, keselamatan pasien merupakan prioritas yang utama. Namun pada kasus ini, pihak yang terlibat lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada tanggung jawab profesional. Karena itu, kasus ini tidak hanya termasuk pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran etika keprofesian yang sangat serius. Segitu dulu kak? Ya, Kak. Terima kasih kakak. Permisi kak, kalau boleh tahu saya dan kakak siapa? Regina. Baik kakak Regina, izin bertanya, apa dampak yang ditimbulkan akibat peredaran vaksin palsu ini? Dampak yang ditimbulkan cukup luas, terutama terhadap kepercayaan masyarakat. Banyak orang tua yang cemas dan khawatir mempertanyakan tentang isi kandungan vaksin yang diberikan kepada anak-anak mereka. Selain itu, karena kandungan vaksin palsu yang tidak sesuai, efektivitas yang diberikan juga tidak dapat dipastikan. Nah, selain itu kasus ini juga berdampak psikologis bagi masyarakat dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan. Oke, sebegitu ya kak. Terima kasih ya kak atas pendapatnya. Ya, sama-sama. Permisi kakak, kalau boleh tahu saya dengan kakak siapa? Yulifa. Baik kakak Yulifa, lalu pelajaran apa yang dapat diambil dari kasus ini? Oke. Kasus vaksin palsu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengawasan terhadap produksi dan distribusi sediaan farmasi perlu dilakukan secara ketat dan berkelanjutan. Selain itu, tenaga kesehatan dan
seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan perlu menjunjung tinggi etika profesi, integritas, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, keamanan pasien dapat terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat terus dipertahankan. Baik kakak, terima kasih. Ya, sama-sama. Pemirsa, kasus vaksin palsu yang terungkap ini menunjukkan bahwa pelanggaran hukum dan etika profesi berdampak sangat besar bagi masyarakat. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama dan setiap pihak yang terlibat dalam bidang kesehatan harus menjalankan tanggung jawabnya secara profesional. Saya Raise melaporkan. Terima kasih atas laporannya Raise. Kasus vaksin ini menjadi bukti bahwa kepatuhan terhadap hukum dan etika keprofesian sangatlah penting untuk kesehatan masyarakat. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya Suci Fitriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.